sekali. Kemajuan tadi kamu berhenti ya? Tamrin aja tadi. Saya muter lagi Pak akhirnya. Maaf Bapak, saya terlambat. Ya mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut tadi Irwan dan belum sempat dengar Pak tentang batu gamping ini, mungkin ada bisa dilihat ada gambarnya mungkin Pak? Ya, jadi kebetulan kita juga ada contoh produk ya. Jadi bagaimana sebenarnya teman-teman itu, jadi yang kita sebut biomaterial ini kan banyak sekali tipe-tipenya. Nah, salah satunya biomaterial yang kita mau tampilkan di sini adalah contohnya seperti pengolahan batu gamping. Kebetulan memang di Indonesia tuh luar biasa jumlahnya, ya kan? Kita melihat ini sebagai salah satu kesempatan di mana, nah itu adalah contohnya ya. Jadi yang sebelah kiri itu adalah contoh batu gampingnya, ya kan? Nah, kemudian, bisa ditemui di mana sih Pak? Maaf, batu gamping itu? Ada di beberapa daerah di Pulau Jawa ini ada. Kayak batu apung gitu ya, Pak? Kayak model batu apung seperti itu. Baik. Seperti itu. Ya, sejauh mana masyarakat ataupun mereka yang sudah menggunakan batu amping ini sebagai bahan yang berguna untuk itulah yang sebenarnya yang kita mau tekankan. Jadi pada saat banyak kejadian bahwa kita itu taunya bahwa material ini hanya kita ekspor, orang beli hanya dalam bentuk batu gamping misalnya begitu. Bahan mentah ya Pak, bahan mentah dengan harga murah. Kan ya, yang kita mau perkenalkan di sini adalah bagaimana caranya kita justru memberikan edukasi ini loh. Kalau batu gamping, kalau kita jual harganya misalnya ambillah per kilogramnya hanya 10.000 misalnya. Padahal setelah kita lakukan polisan teknologi, kita lakukan proses dengan memberikan penggunaan peralatan yang kita punya, itu bisa menghasilkan added value yang luar biasa. Kenapa tidak banyak yang melakukan itu Pak? Apakah karena memang biaya untuk memprosesnya terlebih dahulu di? Karena memang gini, material maju itu seperti tadi kita sampaikan, itu kan memang ada 4 syarat. Pertama, dia harus didukung oleh namanya teknologi dan informasi. Jadi kita memang harus tahu apa sih yang ada database di sekitar kita. Kedua, kita juga jangan lupa bahwa SDM-nya juga harus mampu. Masalah begitu. Kemudian ketiga, masalah pendanaan. Ya kan, dimana dalam proses ini memang kita memerlukan yaitu sentuhan-sentuhan. Kemudian alat. Nah, alat pun saya bagi 3 di sini. Jadi alat untuk melakukan proses, alat untuk melakukan pengukuran, dan alat untuk melakukan uji. Ya kan, jadi 3 alat ini harus tersedia. Makanya tidak semudah itu kita mengatakan bahwa kenapa orang tidak melakukan ini, melakukan itu. Mungkin ada kendala di beberapa level gitu ya Pak ya. Seperti itu. Dewan Riset Nasional sendiri keberadaannya ini untuk apa sih Pak? Apakah juga merupakan bagian daripada BPPT dalam khususnya dalam pengembangan riset material ini atau seperti apa Pak? Baik, jadi di Indonesia itu kalau kita lihat siapa saja yang berkaitan dengan penelitian itu ada banyak, ada berbagai organisasi. Kita juga punya apa yang disebut Kementerian Riset dan Teknologi. Sebetulnya Kementerian Riset dan Teknologi tidak melakukan riset, tetapi kementerian ini melakukan koordinasi atas 7 LPNK. LPNK itu lembaga pemerintah non-kementerian, jadi seperti BPPT, Batan, Lapan, LIPI, ada 7 itu di bawah koordinasi Kementerian Riset dan Teknologi. Kemudian berkaitan dengan itu ada yang namanya Dewan Riset Nasional. Kalau bahasa Inggrisnya barangkali advisory body begitu, jadi suatu badan untuk menunjang, memberi masukan dan gagasan pemikiran kepada Menteri Riset dan Teknologi untuk keperluan kebijakan yang diberlakukan di Indonesia. Kami sendiri untuk maksud tersebut beranggotakan 100 orang. Banyak ya, 100 orang. Latar belakangnya macam-macam, ada yang dari perguruan tinggi, jadi akademisi, ada yang dari kalangan industri, bisnis, dan ada yang dari pemerintahan. Orang biasa menyebutnya ABG, ya, bukan anak baru gede, tapi academician, business, government, gitu. Kami sendiri tidak di dalam struktur kementerian, tetapi ya apakah yang bersangkutan itu dosen gitu datang untuk rapat, untuk diskusi, nanti pulang lagi begitu. Dengan demikian diharapkan kami memberikan pemikiran yang independen, sehingga diharapkan bisa mempertajam dan meningkatkan kebijakan riset dan teknologi, termasuk di dalamnya material. Termasuk juga pembentukan konsorsium kalau misalnya akan dilakukan riset-riset seperti itu, Pak? Ya, itu adalah kerjasama dengan Kementerian Riset dan Teknologi. Jadi khusus untuk misalnya di dalam material maju itu ada pembuatan solar cell untuk keperluan penggunaan matahari, energi matahari menjadi listrik. Itu
itu ada konsorsium yang melibatkan ada 2 perguruan tinggi dan kemudian melibatkan siapa saja Pak? BPT, LIPI, itu ada konsorsium yang bersama-sama memikirkan dan melakukan penelitian usaha ke arah itu. Kalau tadi Bapak Barman katakan kalaupun terjadi suatu kendala, itu kan pasti banyak gitu ya Pak ya, SDM-nya ada, Ya. materialnya ada, lalu kemudian teknologi untuk pengembangannya ada, tapi kemudian di level lain, mungkin entah itu kebijakan atau apa. Sebetulnya yang dialami para peneliti Indonesia untuk bisa mengembangkan material maju dan menerapkannya itu apa sih Pak? Kendala yang paling utama? Tapi sebentar Pak, kita tahan dulu jawabannya Bapak. Oh, Pak udah mau ngomong ya Pak? Supaya tidak terlalu maju nanti. Walaupun kita ngomongin tentang material maju, jangan sampai kita terlalu maju. Nanti kita bahas lagi jawaban dari Bapak Barman tadi di Coffee Break berikutnya pemirsa. Alam melimpahi kita berbagai sumber